Kalau selain puasa Daniel itu ada namanya puasa Esther. Tapi ini adalah kalau kita belum terbiasa puasa, mungkin lebih baik tidak dicoba karena dia puasa Esther ini 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum. 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum. Jadi kita memang benar-benar berdoa, baca Alkitab, hanya itu aja yang kita kerjakan supaya kita memang benar-benar fokus kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi bersama saya Sarlai Sugianti di channel Semacam TV. Tentunya bersama program unggulan kita yakni Diskusi Ramadan. Kalau kemarin kita udah bertemu Mbak Tati atau Mbak Fungfung, kita kali ini kedatangan gestar yang begitu cantik juga, nggak kalah cantiknya. Kita ada C Eva, manggilnya Cici, Cici atau Mbak Eva aja nih. Sebenarnya sih tidak kedua-duanya ya. Tidak kedua-duanya. Karena notabene-nya saya orang Batak. Orang jadi biasanya Batak. kan kakak gitu. Oh, kakak. Oke, kita panggilnya Kak Eva aja. Oh, jauh-jauh dari Batak ke Madura ya. Memang ketepatan bekerja juga. Bekerja juga. Iya. Nah, sebelum kita kepada topik kali ini, kita akan mengupas sedikit terkait Mbak Eva dulu. Oke. Kak Eva ya. Boleh kalau lebih nyaman Mbak juga nggak apa-apa, sudah biasa dipanggil Mbak juga. Kak Eva, ngomong-ngomong orang Batak asli. Iya, Nah, tulen nih. biasanya kalau nontonnya di film-film nih, kalau orang Batak nih mau nikah harus dilihat dari marga. Terus iya. tiba-tiba kenapa Kak Eva ini bertemu dengan jodohnya orang Sumenep? Jadi mungkin ya kembali lagi ya, nggak ada yang kebetulan, mungkin itu sudah rencana dari Tuhan ya. Jadi ya memang ketepatan itu di 2016 itu saya keterima kerja dari pusat kementerian. Nah, ketepatan ditempatkan di Sumenep. Nah, saya bergereja, ketemu deh, singkat ceritanya begitu. Nah, kalau yang ini seamin dan seiman ya. Iya betul, seamin dan seiman. Oke, Kak Eva, kalau boleh tahu kerjanya di mana? Saya kerja di Dinas Perikanan. Oh, Dinas Perikanan, deket banget ya? Iya, betul. Sama lokasi rumah mertua tadi. Iya. Dan sehari-hari berarti bolak-balik untuk kerja aja atau ada kesibukan yang lain? Kalau karena kita adalah juga ya kalau di gereja namanya hamba Tuhan ya, sama itu dengan pendeta. Selain saya juga bekerja di Dinas Perikanan, ya kita juga pelayanan di gereja. Begitu. Nah, FYI guys, jadi Kak Eva ini berbeda dengan Mbak Tati kemarin karena Kak Eva ini pemuka agama Kristen ya, kalau kemarin itu Katolik. Perwakilan ya teman-teman. Perwakilan. Karena kebetulan bojone guys, suaminya yang seorang pendeta. Iya. Meneruskan mama mertua yang akan menjadi pendeta juga. Sejak kapan Mbak? Apanya nih Mbak? Kalau mama sejak kapan menjadi pendeta? Oh, mama itu sudah lama banget di sini Mbak, sudah hampir kurang lebih 50 tahun. Oh, berarti menjadi pendeta udah lebih dari 50 tahun? Iya, kurang lebih anak-anak mama semua lahir dan besar di sini. Kalau bisa dibilang mereka kombinasi suku Madura lah ya. Karena sudah asli lahir, ya, iya. keren, tidak ada campuran manapun. Tapi sebenarnya mereka gini Mbak, uniknya mereka adalah kalau papa mertua itu Batak, juga kalau mama itu sebenarnya Tionghoa. Jadi mereka merantau ke sini kurang lebih udah 50 tahun di sini. Jadi anak-anaknya kalau bisa dibilang mungkin ada Tionghoanya, ada Bataknya, ya ada Maduranya lah karena udah tempatnya gitu, tempat lahirnya gitu. Iya, lahir dan besar di sini malah udah kental banget kalau mau ngomong bahasa Madura. Karena udah 50 tahun lebih. Iya, kurang lebih 50 tahun. Nah, Kak Eva, kalau untuk tempat beribadah umat Kristiani sendiri itu di gereja sebelah mana? Kalau kita kan Gereja Bethel Indonesia, alamatnya itu di Jalan Lontar nomor 18. Bedanya sama yang di daerah Pabian deket ini klinik. betul.
Kalau itu kan teman-teman Katolik ya, kalau kita kan Kristen. Oh, berbeda gitu. berarti. Berbeda kan agama yang diakuin di Indonesia sejauh ini kayaknya masih 6 ya. Iya betul. Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, sama Konghucu. Oke. Nah, karena kita sudah masuk ke topik nih Kak Eva, Iya. kita kan udah untuk umat agamaku Islam ini saat ini itu adalah bulan Ramadan. Iya. Bulannya para muslim, yang mana kita itu berpuasa sebagai salah satu ibadah yang katanya kalau di agamaku itu masuk kepada 5 rukun Islam. Oke. Nah, kira-kira ada nggak di agama Kristiani sendiri, di agama Kak Eva ini ibadah yang serupa dengan ibadah kita? Ada dong. Boleh coba ceritakan sedikit Oke. kepada pemirsa? Jadi kalau misalnya di agamanya kita Kristen, puasa itu ada, tapi puasa itu tidak ditentukan oleh waktu. Jadi teman-teman kalau di agama Kristen itu mau puasa hari Minggu boleh, mau puasa di hari Senin boleh, kapan aja boleh. Tergantung kemana tujuan puasa itu kan teman-teman kita harus tahu juga. Kita kan itu tujuannya adalah untuk kita semakin dekat sama Tuhan, terus untuk kita merendahkan diri kita, terus untuk kita juga untuk kita menerapkan pola disiplin, karena kembali lagi puasa itu kan disiplin sama juga dengan seperti teman-teman Muslim, mau nggak mau mereka menahan nafsu makannya dari pagi sampai sore baru buka puasa gitu. Kalau misalnya curang ya bisa aja siapa yang lihat ya nggak ada, tapi kan kembali lagi ke niat dan tujuannya. Kalau di kita ada juga, cuman kalau di kita itu bermacam-macam kalau puasanya. Maksudnya kita ada juga kalau di agamanya kita ya Mbak, biasanya itu ada namanya puasa Daniel. Puasa Daniel. Puasa Daniel itu puasa apa nih? Puasa Daniel itu jadi dia itu 10 hari. Jadi Daniel bersama teman-temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedikit saya ceritakan ya Mbak. Itu mereka ada berempat. Jadi mereka itu puasa selama 10 hari dan mereka boleh makan, minum, hanya saja yang boleh mereka minum adalah air putih. Air putih. Yang boleh mereka makan adalah sayur, buah, kacang-kacangan, biji-bijian. Istilahnya yang sehat ya. Iya, itu hanya 10 hari dan tidak boleh makan nasi, daging, segala macam. Itulah bentuk ya rendahan hati mereka bahwa mereka juga berusaha nih untuk menguasai diri, untuk tidak tertarik dengan makanan-makanan nikmat. Istilahnya lebih bersyukur dengan apa yang mereka dapatkan. Iya, gitu, ya. betul. Itu untuk puasa Daniel yang katanya 10 hari tadi. 10 hari. Untuk selain puasa Daniel sendiri, kira-kira ada lagi Kak Eva? Ada. Kalau selain puasa Daniel itu ada namanya puasa Esther. Tapi ini adalah kalau kita belum terbiasa puasa, mungkin lebih baik tidak dicoba karena dia puasa Esther ini 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum. 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum. Jadi kita memang benar-benar berdoa, baca Alkitab, hanya itu aja yang kita kerjakan supaya kita memang benar-benar fokus kepada Tuhan gitu. Istilahnya itu mungkin lebih ke waktu khusus untuk menyerahkan diri. Iya benar. Apakah Kak Eva pernah melakukan puasa Esther itu? Kalau secara pribadi saya kalau puasa Esther tidak, belum pernah. Kayaknya kalau aku pribadi nih Kak Eva, kalau mencoba sepertinya belum kuat. Makanya saya juga belum kuat. Mungkin kalau 3 hari 3 malam ya ampun. Mungkin kalau seperti puasa Daniel mungkin masih bisa ya karena betul. Masih buah kan ada rasa manisnya ya. Terus bisa dibilang ada camilan juga kan, kacang, biji-bijian masih bisa minum. Masih bisa minum gitu. Kalau 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum, mohon maaf ya. Mundur. Ya makanya itu kalau orang yang belum memang benar-benar kuat, gak usah dicoba. Karena kan itu nanti konyol jadinya kan. Jadi kita menyalahkan gitu loh. Menyalahkan ajaran. Gitu. Nah selain puasa Esther, puasa Daniel mungkin masih ada? Sebenarnya banyak sih Mbak puasa-puasa yang lain. Cuman pada umumnya kita yang mampu mengikuti karena itu adalah sederhana ya. Sederhana tapi sulit dilakukan hanya puasa Daniel dan juga puasa Esther. Begitu. Jadi sepanjang tahun memang itu sebenarnya ada gitu ya? Ada. Tergantung pribadinya mau melakukannya kapan. Nah kalau di agama aku, agama Muslim, agama Islam, itu untuk puasa Ramadan wajib. Dan ketika kita tidak melakukan, maka itu dosa Mbak.
Oke. Nah, ketika kita itu batal lah istilahnya puasanya, maka kita harus mengganti hutang puasa itu di bulan lain selain bulan Ramadan. Oke. Nah, apakah di agama Kristen ini ketika tidak melakukan puasa Daniel atau puasa yang lain, hukumnya itu seperti apa? Jadi kembali lagi Mbak, tidak ada hukumnya karena kan tidak terbatas waktu gitu, tidak terbatas waktu, makanya kembali lagi niat. Nah, kalau memang kita mampunya puasa Daniel, ya silakan puasa Daniel. Kalau misalnya kita puasa Esther, silakan puasa Esther. Tapi juga ada juga Mbak beberapa itu misalnya nih kita puasa sama seperti umat Muslim, hanya bedanya gini. Umumnya yang biasa kita lakukan juga adalah puasa kita mulai dari jam 10 malam sampai nanti kita buka puasa jam 5 sore. Oh, lebih panjang ya? Iya, 10 malam sampai 5 sore gitu. Jadi di tengah-tengah waktu kosong, misalnya kayak saya pribadi bekerja ya, jam istirahat kan jam 12, jam 1. Pasti itu ada rasa lapar ya Mbak ya. Itu sebenarnya waktunya kita untuk berdoa, bernyanyi, baca Alkitab supaya kembali lagi mendekatkan diri karena saya rasa Mbak, ketika kita mengambil keputusan untuk berpuasa, berarti kita udah siap dengan konsekuensinya. Jadi tidak ada ceritanya kita untuk membatalkannya, kecuali tiba-tiba kita jatuh sakit saat itu, lemas, benar-benar tak tertahankan lagi ya. Tapi tidak ada hubungan maksudnya kita harus mengganti apa dosanya. Oke, jadi seperti itu guys. Pada intinya mau puasa di umat Kristiani ataupun mau puasa di umat Muslim, sebenarnya itu kembali ke yang satu, yaitu memperkuat iman masing-masing. Iya, benar. Jadi juga tergantung niatnya. Sama sih Mbak seperti umat Muslim. Jadi kalau kita udah nggak kuat nih, udah konsekuensinya mau sakit nih, lebih baik kita batalkan aja. Iya. Nah, selain puasa, kira-kira untuk ibadah di umat Kristiani, apakah juga bermacam-macam Mbak? Jadi kalau di umat Kristen itu, kalau kita itu memang ada ibadah khusus anak-anak. Jadi dari dia usia yang memang sudah bisa dibawa beribadah, maksudnya dalam artian ya untuk bilang berjalan ya, kayak usia 2 tahun ya udah bisa jalan toh, udah bisa dibawa ke gereja untuk beribadah, namanya ibadah anak. Oh, ibadah anak. Jadi ada yang khusus gitu ya? Ibadah anak itu biasanya hari Minggu jam 8 pagi. Terus nanti kayak ibadah pemuda-pemudi ini misalnya dari SMP, SMA, kuliah, terus yang belum menikah ya gitu ya, itu biasanya di hari Sabtu. Oke, jadi waktunya berbeda? Iya. Nanti kalau untuk ibadah umum semuanya pemuda maupun orang tua gitu ya, yang mau dia lansia, yang usianya udah 40 tahun ke atas gitu, biasanya di hari Minggu. Jadi wajib semua gitu ya? Iya, wajib semuanya. Oke. Apakah untuk ini Mbak, jadi yang seperti di umat Muslim itu ada ustadz, ustazah, kiai, apakah mungkin di umat Kristiani apakah hanya pendeta, suster, atau masih ada tingkatan-tingkatan lain? Kalau di umat Kristiani itu hanya pendeta saja namanya Mbak. Berarti kalau suster nggak ada ya? Nggak ada, itu di Katolik di ya? Katolik, kalau di Katolik itu memang mereka luar biasa banyak. Ada romo, ada frater, ada suster. Iya, jadi tingkatannya banyak. Tingkatannya banyak. Kalau yang ini langsung pendeta aja. Pendeta aja. Jadi kembali ke yang satu lagi. Iya. Nah, mungkin Mbak bisa diceritakan sedikit perbedaan, kira-kira apa saja perbedaan antara bukan umat sih, lebih kepada agama Kristen itu sendiri dengan Katolik. Jadi kan kadang teman-teman nih menyalahartikan, oh itu sama nih gitu. Oh. Jadi ya ini teman-teman sepengetahuan saya ya. Jadi kalau agama Katolik dan juga Kristen itu sebenarnya sama nih, yang kita sembah nih sama-sama Tuhan Yesus. Hanya saja mungkin susunan ibadahnya gitu kan. Okay. Susunan ibadahnya seperti mungkin, mohon maaf kalau umat Muslim kan ada nih NU, Muhammadiyah, LDI dan gitu. Sebenarnya sama dalam artian kita tetap Yesus Kristus yang kita sembah, hanya saja tatanan ibadahnya itu berbeda. Berarti sama seperti kalau di Islam itu ada NU, Muhammadiyah gitu. Sama juga mungkin beberapa
puji-pujian mereka itu juga agak berbeda dengan kita gitu. Oke. Seru dan menarik ya kalau misalnya kita diskusi terkait lintas agama. Iya betul. Nah, kalau boleh tanya nih, Ya boleh silakan. kalau di umat Kristiani, Iya. apakah ada sesuatu atau makanan yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi? Kalau di umat Kristiani itu sejauh yang saya tahu sebenarnya tidak ada. Karena kalau berdasarkan firman Tuhan ya Mbak ya, yang haram itu adalah yang keluar dari mulut. Itu yang haram, seperti kata-kata kasar. Kata-kata yang nggak berguna, bermanfaat, itulah yang haram. Berarti kata-kata seperti kebun binatang gitu ya, Mbak, ya. Jadi yang keluar dari mulut itu adalah najis, haram. Tapi kalau untuk berbicara makanan, seingat yang saya ketahui sih nggak ada. Oke. Apakah Mbak punya hewan peliharaan? Punya dong. Ini kemarin kalau Mbak Tati itu cerita dia itu punya anjing. Iya. Apakah Mbak Eva juga punya? Punya, saya punya anjing, ada 2 ekor. Wow. Kapan-kapan bisa dibawa ke studio kali ya. Oke, menurut Mbak sendiri, sesetia apa sih hewan peliharaan anjing ini? Kalau menurut saya gini Mbak, jadi anjing ini kalau kita lagi diem, lagi sedih, kayaknya mereka punya feeling. Nanti mereka akan dekat, ngelus-ngelus, maksudnya kepalanya akan dimiring. Empatinya tinggi ya. Terus juga kalau misalnya kita pelihara anjing, mungkin orang tua kita nggak menyambut, suami atau istri kita nggak menyambut, atau anak kita nggak menyambut, percayalah anjing kita akan menyambut kita dengan senang. Entah itu dengan gonggongannya, atau dia akan lari kecil-kecil dengan ekornya digoyang-goyangkannya. Itu apa artinya kalau ekornya digoyang-goyang? Kalau menurut saya kalau ekornya itu dia senang, ungkapan dia senang. Kalau tuannya ini dateng gitu. Nah Mbak, kalau misalnya ketemu sama orang asing nih, kira-kira bakal gigit gak? Kalau ketemu dengan orang asing, sepertinya sih gigit lah Mbak. Oke. Gigit. Kecuali misalnya nih Mbak datang ke rumah gitu ya, terus saya kenal sama Mbak, ya Mbak silakan masuk. Mereka akan mengerti, oh itu temennya tuan saya gitu. Jadi nggak mungkin digigit gitu ya. Tapi kalau misalnya Mbak tiba-tiba masuk ke pagar, ke gerbang itu tanpa disambut dulu, ya mungkin mereka akan mendekati. Mungkin merasa terancam gitu Iya. ya. Oke, kembali lagi kepada bulan Ramadan. Ya oke. Kak Eva ini tadi kerjanya di Dinas Perikanan ya. Dinas Perikanan. Nah, ini yang menarik. Pernah nggak sih makan ketika di siang hari pas bulan puasa? Oh pernah, baru aja tadi. Oh, tadi banget. Baru aja tadi banget. Jadi ketepatan nih di Dinas Perikanan itu memang hanya saya satu-satunya pegawainya yang Kristen. Tapi ya kembali lagi ya, toleransinya menurut saya luar biasa. Karena biasanya kalau misalnya udah ada Natal, karena mereka juga tahu saya aslinya orang Medan, pasti mereka akan tanya, nggak pulang Natalan gitu. Tapi kembali lagi ke konteks tadi siang saya makan nih di kantor, saya makan roti sama minum kopi karena hobi saya adalah minum kopi, kesukaan saya. Jadi tadi memang saya minta izin ke mereka, Mas, Mbak, saya izinnya saya mau minum dulu sama makan roti. Tapi respon mereka luar biasa. Oh iya Pak, silakan aja, nggak usah sembunyi-sembunyi makannya, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa kok, karena kembali lagi kan puasa ini kan untuk menguji iman kami juga terhadap orang yang makan apa. Kan kembali lagi Pak, kalau misalnya kami udah niat, ya kami nggak akan tergoda, kamu mau makan mau enggak gitu sih. Benar banget. Mereka tidak pernah melarang saya untuk makan, cuman dari 30 hari mungkin ya baru 1 atau 2 kali lah saya makan, dan saya biasa juga minta izin dan mereka luar biasa mengizinkan. Oke, berarti sekalipun berbeda agama tapi toleransinya tetap kuat ya? Tetap dong, tetap. Nah, ini lagi yang menarik. Kira-kira ketika adanya bulan puasa, ketika datangnya bulan Ramadan ini, ada dampak nggak yang Kak Eva sendiri rasain? Entah dampak positif ataupun negatif? Kalau dampak
negatifnya sih kayaknya enggak ya, malah ada dampak positifnya. Mungkin karena kita kerja ya di dinas perikanan gitu ya, kan teman-teman yang lagi kan bisa ngerokok nih, Benar. polusinya, berkurang ya. jadi kayak lebih segar aja gitu. Terus kalau dampak positifnya juga kan kami juga ikut dong wartakjil gitu loh. Ini nih biasanya nih wartakjil baru aja mau ditanyain. Akankah Kak Eva ini selama hampir 30 hari wartakjil terus? Enggak terus lah, nanti kantongnya juga Boncos ya. badannya juga nanti akan semakin melebar nih. Oke, luar biasa sekali ngobrol bareng Kak Eva nih. Iya. Nah mungkin Kak Eva setelah kita sharing-sharing nih antara agama masing-masing, boleh dong sedikit memberikan sepatah dua kata bagi pemirsa Semacam TV di rumah, biar kita itu bisa menebalkan toleransi kita masing-masing. Oke, sepatah dua kata berpatah-patah nih ya. Ya, mungkin kepada teman-teman juga, kita berada di negara Indonesia dan juga kita tahu bahwa di negara Indonesia ini banyak keyakinan umat beragama dan kita juga sudah mengerti akan hal itu. Mari kita saling menjaga, mari kita saling menghargai dan juga mari kita saling menghormati. Mungkin ada beberapa orang itu adalah hanya oknum, bukan berarti agamanya yang salah, tidak, tetapi oknumnya yang salah. Mari kita jangan langsung ngejudge, misalnya oh itu orang Kristen, oh itu orang Hindu atau orang apapun itu, no, tapi itu adalah oknumnya. Karena saya pikir proses dia belajarnya akan memberitahu hal yang baik, karena setiap agama itu pasti mengajarkan hal yang baik. Jadi mari kita menjaga setiap kerukunan umat beragama dengan cara kita saling menghargai, menghormati, dan juga memelihara setiap kerukunan yang ada. Oke, luar biasa. Terima kasih ya Iya. Kak Eva udah mau menyempatkan hadir dan berkenan memberikan sharing-sharing lah kepada aku sendiri sebagai host dan juga pemirsa Semacam TV di rumah. Jadi guys, jangan lupa untuk selalu mempertebal toleransi kita terhadap mau itu teman seagama ataupun lintas agama. Jadi karena memang kita itu berada di negara Indonesia, seperti yang dikatakan Kak Eva tadi, tetap berpegang teguh pada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke, jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan juga share video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.